Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel Aikom Official supaya mendapatkan info terbaru seputar review laptop ataupun video yang lainnya yang ada di channel Aikom Official. Baik, pada video kali ini di sini kita akan mereview lagi ataupun membahas sebuah laptop yang mana untuk seri ini sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, yang mana itu dari prosesornya Intel. Nah, ini ada kompetitornya dari prosesornya AMD, yaitu laptop X441BA di versi kita ini. Jadi kita akan membahas untuk laptop Asus X441BA ini ya, yang ada di depan kita ini. Untuk sebelumnya kita sudah mereview X441 UV, itu memiliki Intel Core i3 generasi ke-6. Nah, ini kita akan membahas X441BA. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu dari segi tampilan ataupun desain dan juga fitur-fiturnya dari laptop ini. Untuk yang pertama dari desain, dari semua tipe X441 sama semua ya, entah BA, UV, MA, yang lain itu untuk desainnya sama semua, namun yang membedakan hanyalah warna, dan sama semua ini semua tipe ada warnanya yang sama. Dan untuk yang di depan kita ini, untuk di casing depannya dia ada tekstur ya, jadi ini ada bergaris sedikit, jadi ada tekstur seperti tekstur kayu seperti itulah ya, jadi seperti itu. Dan untuk keyboardnya masih sama saja, untuk keyboardnya sama seperti yang sebelumnya kita review, dia menggunakan keyboard US, dan untuk tombol powernya berada di keyboard. Dan untuk keyboard aslinya yang ada di depan kita ini adalah yang berwarna silver ya aslinya ya. Ini sudah kita ganti warna putih. Ini kemarin kita ganti karena usernya minta diganti karena ada tombol yang nggak bisa. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan untuk kekurangan dari X441BA ini. Kemana ini memang untuk keyboardnya tidak terlalu mahal ya, tidak seperti Lenovo ThinkPad contohnya yang sering kita review. Ini lebih murah, 60% kurang lebih murahnya ya, seperti itu. Lanjut untuk keyboard seperti itu, dan untuk di bagian atasnya ada Sonic Master, yang mana untuk speakernya ini diklaim cukup oke. Dan untuk laptop ini dibuat di tahun 2019, untuk yang kemarin kita review itu di tahun 2017. Jadi ini lebih muda dari yang kemarin. Lalu untuk di bawahnya ada logo AMD A9. Untuk yang di depan kita ini menggunakan prosesornya AMD A9. Nanti kita akan jelaskan secara detail untuk prosesornya. Lanjut untuk di bagian pojok sini dulu ada tipe-tipenya. Nah, ini untuk CPU-nya menggunakan Intel AMD Dual Core A9 9425 up to 3,7 GHz. Dan ODD-nya menggunakan DVD sub MTL ya. Memiliki garansi 24 bulan ataupun 2 tahun. Memorinya ataupun RAM menggunakan 4 GB DDR4, OS-nya Windows 10, dan bawaannya HDD 1 TB. Seperti itu untuk spesifikasinya. Impressive audio experience, portable, 2,3 mm of keyframe. Jadi untuk keyframe-nya 2,3 mm seperti itu. Untuk di bagian tengahnya ada touchpad seperti biasa. Untuk touchpadnya ya standar saja, untuk sesuai Asus X441. Jadi yang memiliki Asus ini nanti silahkan komen apakah sudah di upgrade. Nah, ini kita akan kasih tahu laptop ini sudah kita upgrade seperti itu. Untuk touchpadnya biasa aja, dan ada klik kanan kiri ya, cukup oke lah untuk digunakan. Masih di tahun sekarang ini masih oke. Ini digunakan untuk guru kalau nggak salah, masih worth it ya, seperti itu. Lanjut kita naik ke bagian atas. Untuk bagian atas ini ada layar ataupun LED-nya. Untuk LCD-nya ini dia menggunakan panel. Untuk
LCD dari Asus X441 ini dia menggunakan panel HD ya, belum FHD yang kebanyakan untuk di X441 dia masih menggunakan panel HD. Jadi untuk dan juga untuk tipenya ini dia glossy, jadi tidak matte ya, dan dia glossy namun IPS sudahan, jadi untuk dilihat dari segi manapun masih oke dari segi layarnya ya. Untuk kualitas layarnya sih cukup oke lah, namun karena dia ini glossy, jadi ada sedikit pantulan ketika kita melihat di layarnya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bezelnya ini masih cukup tebal untuk digunakan di tahun 2024 ya, karena untuk di tahun ini sudah banyak mengeluarkan, untuk Asus juga sudah mengeluarkan beberapa tipe yang sudah bezel frame-nya sudah slim ataupun sudah kecil, dan di tipe X441BA ini juga masih besar seperti itu, masih tebal. Lalu untuk di atasnya ini ada kamera dan juga ada mikrofon, dan untuk kameranya ini 720p. Masih coba kita langsung tes saja ya untuk kameranya. Nah, ini untuk kameranya seperti ini. Nah, ini coba kita viewkan. Nah, ini untuk kameranya. Coba kita record menggunakan kamera langsung ya. Baik, untuk kali ini di sini adalah kamera dari Asus X441BA, dan juga ini menggunakan mikrofon dari Asus X441BA. Jadi bagaimana kualitasnya? Silahkan komen di kolom komentar. Seperti itu, ini adalah hasil dari kamera dan juga mikrofon Asus X441BA. Oke, dari segi kamera seperti itu kurang lebih ya, masih worth it lah ya digunakan untuk Zoom meeting ataupun Google Meet. Masih oke juga kita gunakan di tahun 2024 ini. Lanjut untuk di bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini desainnya ya. Dia ada teksturnya dikit dan di tengahnya ada logo Asus seperti ini. Jadi ya untuk desainnya dia tidak banyak merubah di tahun yang X441 ini. Khususnya X441 itu memiliki beberapa keluarga ya. Ini untuk desainnya sama semua seperti itu. Tuh di bagian desainnya seperti itu. Oke, kita lihat di bagian untuk input output dari laptop ini. Untuk di bagian sebelah kiri ini ada jack DC in untuk pengecasan, lalu di sampingnya ada port RJ45, lalu dibekali dengan port VGA, kisi-kisi pembuangan panas, dan juga sudah ada USB Type-C, port HDMI, dan 2 USB Type-A 3.0 ya, ini 3.0. Lalu ada satu jack combo audio 3,5 mm. Itu di bagian sebelah kirinya. Lalu untuk di bagian depan terdapat micro SD card dan juga lampu indikator power dan juga lampu indikator charger. Jadi untuk di depannya seperti itu. Lalu untuk di bagian sebelah kanan, ini hanya ada DVD. Jadi tahun-tahun yang di 2020 ke bawah itu kalau nggak salah masih menggunakan DVD semua ya. Namun untuk di 2021-an ke atas ini untuk DVD ini sudah dihilangkan ataupun sudah tidak ada lagi. Khususnya kemarin kita sudah bahas di Asus A407 kalau nggak salah, itu dia tidak ada DVD-nya seperti itu kurang lebihnya ya. Lanjut di sini kita akan cek untuk spesifikasi detailnya. Nah, ini kita ulang lagi untuk spesifikasi detail dari Asus X441BA ini. Untuk pertama dari CPU, untuk CPU-nya Asus ini menggunakan AMD A9, soketnya FDF4, memiliki dual core dan dual thread, dan dia memiliki AMD A9 9425 Radeon R5 dan 5 compute cores 22C plus 3G gitu. Seperti itu ya untuk CPU-nya. Lalu kita cek untuk di CPU sudah. Lalu untuk memorinya untuk yang ada di depan kita ini, dia menggunakan memori DDR4 dengan speed 1866 MHz. Ini masih RAM tanam, mungkin kalau nggak salah ini masih bisa diupgrade ya. Ini soalnya belum kita bongkar di bagian bawah mesin. Untuk optional upgrade yang di di memori atau program itu di bawah mesin.
Jadi ini kita bongkar, nanti diangkat untuk mesinnya seperti itu. Ini kita tidak upgrade di bagian RAM ya soalnya, jadi kita tidak bongkar seperti itu. Oke, lanjut untuk storage. Untuk storage-nya ini sudah menggunakan dual storage ya, ataupun untuk HDD yang bawaannya ini yang 1 TB kita jadikan second storage seperti itu. Untuk storage-nya kita menggunakan SSD mereknya RX7 2,5 in 128 GB untuk SSD-nya, ataupun SSD ini kita fungsikan sebagai operating system ataupun OS Windows seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan performa dan untuk mempercepat dari performa ini, karena untuk yang sebelumnya dari si user ataupun yang punya laptop ini dia bilang untuk dipercepat ataupun lebih oke lah, jadi kita rekomendasikan menggunakan SSD. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi jika kalian memiliki Asus X441 pada umumnya, itu ketika lemot dan sudah tidak tertolong mungkin bisa dibantu dengan menggunakan upgrade SSD menggunakan SATA 2,5 inch ya, seperti itu. Lalu untuk disk kedua dia menggunakan HDD 1 TB yang ini asli bawaannya, kita gunakan DVD KD ya ini. Nah, ini untuk DVD-nya yang sebelumnya kita cabut, kita ganti HDD KD kita pasangkan seperti itu. Lanjut untuk di bagian GPU, iGPU-nya. Untuk GPU-nya dia menggunakan AMD Radeon R5 grafik dengan dedicated GPU memory-nya hanya 72 MB ya. Ya, di tahun itu sih masih oke. Untuk di sekarang kalau untuk keperluan sekolah dan lain-lain masih oke lah, tapi untuk desain grafis kurang recommended ya. Karena ini tadi kita coba untuk Cinebench nggak jadi karena dia blank ya, kita gagalkan saja, tidak usah kita cek Cinebench ataupun lain, kita hanya cek untuk spesifikasi dan kita nanti buka aplikasi saja seperti itu. Lalu untuk syarat GPU-nya dia memiliki 1,9 GB ya untuk syarat memorinya. Oke, dan ini adalah sekarang kita akan tes untuk speakernya. Untuk hasil speaker Soric Master di X441BA ini seperti ini. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, lanjut di sini kita akan coba membuka Word. Untuk Word, nah ini kita gunakan untuk sebagai harian untuk kerja santai lah, kerja kantor ya, seperti itu. Dan ini kita instalkan Word, oke, masih lancar jaya ya. Untuk Word-nya masih oke. Lanjut kita buka coba di Corel Draw, kita juga instalkan untuk multimedia. Untuk Corel Draw dan Photoshop masih jalan lah, oke. Nah, ini kita instalkan Corel Draw 2020 ya. Untuk di Corel Draw masih jalan, untuk browsing juga masih oke. Ya, untuk di tahun 2024 ini ketimbang beli baru di harga 5 jutaan dapatnya Intel Pentium Celeron, Intel Celeron. Nah, ini mungkin ini salah satu opsional masih oke lah ya. Oke, get started. Kita buka dulu new dokumen. Nah, oke, tidak terlalu lambat ya untuk membukanya. Silahkan untuk ini masih Word jalan santai, masih aman ya. Tidak ada yang terlalu masih oke lah ya untuk digunakan di Corel Draw. Ini kita menggunakan Corel Draw 2020 64 bit untuk Corel Draw-nya. Baik, untuk selanjutnya kita buka untuk Photoshop ya. Kemarin tadi sudah kita buka untuk Corel Draw-nya. Kita sekarang membuka Photoshop
CS6 menggunakan 64 bit. Jadi kita akan tes untuk tidak mengetes saja, tidak kita membuka file untuk lebih oke. Untuk sekarang ini udah untuk di Photoshop juga masih lancar. Jadi ya kalau saya tidak bisa mengetes karena saya kurang paham untuk Photoshop juga ya, jujur kurang bisa menguasai Photoshop. Jadi mungkin kalau yang ingin belajar masih oke lah untuk digunakan Photoshop ya, seperti itu. Kita close dulu. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini ya. Untuk kesimpulannya, apakah laptop ini masih worth it dipakai, digunakan di 2024 ini? Kalau untuk menggunakan Corel Draw yang kita tes 2020 ini masih lancar. Ada Photoshop CS6 masih oke. Office kita menggunakan Office 2019 masih oke. Chrome masih jalan normal ya. Jadi digunakan untuk standar kantoran, sekolahan standar masih oke juga untuk di X441 ini, X441BA ini. Daripada membeli laptop baru lah, kurang lebih perbandingannya seperti itu saja. Jadi mungkin untuk kesimpulannya seperti itu. Dan untuk laptop ini masih bisa di-upgrade ya. Untuk RAM-nya dia masih ada satu slot. Biasanya untuk satu slotnya dia menggunakan DDR4, dan juga bisa di-upgrade bagian storage. Ini untuk bawaannya dia menggunakan HDD 1 TB. Nah, ini kita upgrade menjadi dual storage. Yang pertama SSD dan yang kedua menggunakan HDD yang bawaan menggunakan HDD Candy di bagian DVD seperti ini. Jadi kita tidak bongkar saja seperti itu. Mungkin untuk kesimpulan dan video kali ini seperti itu kurang lebihnya ya. Dari saya sendiri Haji Susrofi, semoga bisa membantu menjadi referensi kalian sobat iCom yang ingin mencari laptop ya di tahun 2024 ini. Yang ini adalah cocok untuk yang mendang-mending. Jadi daripada beli baru mending beli ini, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi seperti itu sajalah video kali ini. Tadi kita kepotong sebentar ya, itu kita retake ulang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel iCom Official. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir videonya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Peace.